Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Darmawan, mahasiswa Prodi Manajemen S1 dari Universitas Teknologi Digital Bandung. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan sebuah studi kasus yang berjudul Rahasia Penjualan HP Online, Mengapa iPhone Second Laris Manis di Kalangan Gen Z. Studi kasus ini diambil dari penjualan toko beli phone store pada pasar Gen Z. Beberapa yang akan saya bahas. Untuk yang pertama ada latar belakang fenomena iPhone Second di kalangan Gen Z, serta kajian pustaka terkait karakteristik konsumen dan produk. Ada metode penelitian yang saya gunakan, profil singkat di Beli Phone Store, serta strategi pemasarannya. Ada juga faktor pendorong popularitas iPhone Second, serta tantangan yang dihadapi dan solusinya. Dan yang terakhir, ada kesimpulan dari mini riset ini. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan ke slide pertama, yaitu latar belakang pada riset ini. Di era digital seperti sekarang, Gen Z merupakan kelompok yang paling aktif berinteraksi di platform sosial media seperti Instagram, TikTok. Tidak hanya sekedar untuk bersosialisasi, mereka juga menggunakan platform ini sebagai sumber informasi utama sebelum memutuskan untuk membeli sebuah produk. Mulai dari membaca ulasan, melihat review, hingga membandingkan nilai yang akan diperoleh. Perubahan pola pikir ini yang membuat mereka tidak lagi terpaku pada produk baru saja. Meskipun iPhone dikenal sebagai produk merek premium dengan harga yang cukup tinggi, banyak Gen Z kini lebih memilih iPhone Second karena bisa mendapatkan kualitas produk kelas dengan biaya yang jauh lebih terjangkau. Bahkan bisa hemat budget hingga 30-50% dibandingkan dengan harga baru. Nah, Beli Phone Store yang berdiri sejak 2020 yang berlokasi di Jalan Teleponia 3 Cimahi Selatan ini adalah salah satu usaha yang berhasil menyasar pasar ini dengan baik. Mereka tak hanya menjalankan toko offline untuk pelayanan pelanggan secara langsung, tapi juga aktif mengelola sebagai platform penjualan online seperti Shopee, Tokopedia, serta menggunakan media sosial untuk membangun hubungan baik dengan konsumen muda, yaitu sasarannya dengan Gen Z ini nih. Fenomena ini yang membuat kami tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi apa sebenarnya yang membuat iPhone Second begitu diminati Gen Z. Dan bagaimana nih Beli Phone Store mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif ini. Untuk slide selanjutnya, saya akan membahas tentang rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini. Setelah memahami latar belakang yang tadi saya jelaskan, kami mengidentifikasi beberapa pernyataan kunci yang menjadi dasar dalam melakukan studi kasus ini. Berdasarkan observasi awal dan tren yang muncul di pasar, kami mengangkat 4 rumusan masalah utama yang menjadi pertanyaan dan perlu dijawab. Jadi yang pertama, apa faktor-faktor yang menyebabkan iPhone Second ini menjadi populer di kalangan Gen Z ini? Pernyataan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi, alasan utama Gen Z memilih iPhone Second dibandingkan produk baru atau merek lain, apakah karena harga, kualitas, status sosial, nilai jual kembali, atau kombinasi dari beberapa elemen tersebut. Untuk yang kedua, bagaimana strategi pemasaran multi-channel yang diterapkan si Beli Phone Store ini nih untuk menjangkau pasar Gen Z. Kami ingin mengetahui bagaimana Beli Phone Store mengintegrasi berbagai platform online seperti media sosial Instagram, TikTok, e-commerce Shopee, Tokopedia dengan operasional toko offline-nya juga, serta jenis konten atau aktivitas pemasaran apa yang paling efektif dalam menarik perhatian konsumen muda ini nih. Dan yang ketiga, bagaimana perspektif Gen Z terhadap produk iPhone Second yang dijual oleh Beli Phone Store. Selain mengetahui faktor popularitas, kami juga ingin mengukur bagaimana Gen Z melihat kualitas produk, transparansi informasi, pelayanan, serta kepercayaan mereka terhadap Beli Phone Store sebagai penjual iPhone Second. Untuk yang keempat, apa saja tantangan yang dihadapi si Beli Phone Store ini nih dalam memasarkan iPhone Second? Bagaimana nih solusi yang dapat dilakukan? Pasar iPhone Second tidak lepas dari berbagai tantangan pula, mulai dari frekuensi negatif, masyarakat hingga persaingan yang ketat. Kami akan mengidentifikasi tantangan spesifik yang diharapkan dan merumuskan solusi yang relevan berdasarkan hasil analisis kami. Selain itu, penelitian ini juga memiliki tujuan yang jelas, yaitu memahami secara komprehensif faktor-faktor pendorong yang membuat iPhone Second menjadi pilihan utama bagi Gen Z di kota Bandung dan sekitarnya ini nih. Yang kedua, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran multi-channel yang diterapkan si Beli Phone Store ini. Yang ketiga, mengetahui secara mendalam preferensi dan respon konsumen muda terhadap produksi dan layanan yang ditawarkan, termasuk poin kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Yang keempat,
merumuskan rekomendasi solusi yang praktis dan dapat diimplementasikan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Dan yang kelima, secara keseluruhan, memberi gambaran yang jelas tentang perilaku konsumen Gen Z di bidang elektronik serta strategi bisnis yang efektif untuk bersaing di pasar iPhone second. Dengan menjawab rumusan masalah yang mencapai tujuan ini, kami berharap hasil penelitian yang dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi beli ponsel tersebut, tetapi juga bagi pelaku usaha sejenis yang lain yang ingin menyasar pasar si generasi Z ini nih, atau biasa yang disebut Gen Z ini. Selanjutnya, mari kita bahas kajian pustaka singkat terkait produk dan target pasar yang akan kita bahas. Pertama, mengenai iPhone sebagai produk premium, yang kita tahu bahwa iPhone memiliki keunggulan utama berupa sistem operasi yang stabil, daya tahan yang tinggi, serta nilai jual kembali yang cukup baik nih. Untuk menjangkau konsumen secara luas, strategi pemasaran multi-channel ini menjadi kunci yang memungkinkan bisnis menjangkau audiens melalui berbagai platform secara konsisten. Kemudian, tidak bisa kita lewatkan tentang karakteristik target pasar kita, yaitu Gen Z ini nih. Ada 3 poin penting yang perlu kita perhatikan. Untuk yang pertama, mereka adalah generasi yang sangat melek dari bidang teknologi atau digital. Naratif sudah sangat terbiasa dengan perkembangan teknologi terbaru. Nah, untuk yang kedua, mereka sangat menghargai konten autentik, tidak suka konten yang dibuat-buat secara berlebihan. Dan yang ketiga, mereka sensitif terhadap harga dan nilai produk. Tidak hanya melihat harga saat ini, tapi juga memanfaatkan dan nilai jangka panjang yang mereka dapatkan. Mungkin kurang lebihnya seperti mereka itu melek akan investasi. Inilah landasan yang menjadi dasar kita dalam merancang metode penelitian dan strategi pemasaran selanjutnya. Nah, untuk slide selanjutnya, sekarang kita masuk ke bagian metode penelitian yang saya gunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam tentang praktik pemasaran yang berjalan di lapangan. Untuk lokasi penelitian kita dilakukan di outlet Beli Phone Store di Cimahi dengan durasi waktu penelitian selama kurang lebih 1 bulan. Untuk mendapatkan data yang akurat, kita juga menggunakan 3 teknik pengumpulan data secara sekaligus. Untuk yang pertama, saya langsung mewawancara mendalam dengan pemilik toko secara relevan dan membantu dalam kegiatan-kegiatan promosi. Untuk yang kedua, ada observasi langsung di gerai offline untuk melihat bagaimana nih si Beli Phone Store ini melakukan proses penjualan dan interaksi secara langsung dengan pelanggan. Dan untuk yang ketiga, analisis konten digital yang khususnya pada akun Instagram toko serta aktivitas pemasaran daring lainnya. Dengan kombinasi metode ini, kita bisa mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan dan bagaimana respon yang didapatkan. Baiklah, mari kita bahas dari inti pembahasan pokok pemasaran ini, yaitu strategi pemasaran dan penjualan yang diterapkan oleh Beli Phone Store tersebut. Ada beberapa strategi utama yang sudah dijalankan dan mari kita bedah atau kupas satu persatu. Untuk yang pertama, ada di konten autentik. Toko fokus pada konten yang benar-benar relevan, yang tidak dibuat-buat, seperti unboxing dari produk asli, review mendalam tentang fitur iPhone yang dibanderol, serta testimoni langsung dari pelanggan yang sudah membeli dari Beli Phone Store tersebut. Tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan, karena kita tahu untuk generasi Z ini sangat menghargai dari keaslian. Dan yang kedua, ada di live streaming. Aktivitas live streaming ini dilakukan secara rutin oleh Beli Phone Store di platform Instagramnya atau TikToknya. Dan selama live streaming, tim Beli Phone Store itu menjawab pertanyaan-pertanyaan langsung dari konsumen yang akan membeli produk Beli Phone Store tersebut, membeli iPhone. Jadi menjelaskan spesifikasi bagaimana kondisinya. Ada juga yang ketiga, yaitu user generated content atau konten yang dibuat oleh pengguna. Jadi toko tidak hanya membuat konten sendiri, tapi juga aktif membagikan testimoni dari review dari pelanggan yang sudah menggunakan produk atau membeli, mulai dari foto unboxing hingga cerita pengalaman penggunaan iPhone sehari-hari dari pembelian Beli Phone Store tersebut. Ini membuat promosi lebih kredibel di mata calon pembeli. Ada yang keempat, yaitu promo khusus penyesuaian dengan karakteristik target pasar. Sediakan juga promo untuk pelajar, mahasiswa seperti diskon khusus atau paket dengan menambahkan aksesoris yang lebih ekonomis. Ini menjawab kebutuhan mereka yang sensitif terhadap harga namun tetap menginginkan produk berkualitas. Ada juga yang kelima, Beli Phone Store memberikan garansi yang transparansi. Sistem garansi yang jelas dan transparan
ditetapkan mulai dari garansi perbaikan produk, penjelasan produk kondisi, serta menjelaskan produk ini baru atau bekas. Jadi semua informasi diungkapkan secara terbuka agar tidak kesalahpahaman dengan pelanggan. Itulah rangkaian strategi-strategi yang dijalankan oleh Beli Pawnstore. Berdasarkan hasil penelitian saya, strategi ini cukup efektif untuk menjangkau target pasar Gen Z. Sebelum kita lanjutkan ke penelitian kita lebih lanjut, mari kita kenali dulu untuk profil singkat dari objek penelitian kita, yaitu outlet dari Beli Pawnstore. Nah, ini untuk dari gambar sekilas outlet Beli Pawnstore. Beli Pawnstore ini bertepatan di kota Cimahi, yang tepatnya ada di Jalan Teleponia 3 nomor 5 Ciberem, Cimahi Selatan. Beli Pawnstore ini mulai berdirinya pada tahun 2020. Jadi pada saat COVID menyerang nih di Indonesia, si owner ini berinisiatif untuk berjualan iPhone second secara online. Nah, awalnya seperti itu sih kurang lebihnya. Jadi seperti inilah gambaran singkatnya dari profil outlet Beli Pawnstore tersebut. Mari kita bahas mengapa iPhone second bisa menjadi pilihan banyak orang, terutama di kalangan Gen Z. Ada beberapa faktor yang membuat iPhone ini populer di kalangan Gen Z. Yang pertama, ada di harga 30-50% lebih murah dibandingkan produk baru, sehingga lebih mudah dijangkau oleh mereka. Dan yang kedua, kualitas terjamin karena setiap produk melalui pemeriksaan menyeluruh sebelum dijual. Adapun yang ketiga, memiliki nilai jual kembali yang sangat tinggi, jadi konsumen masih bisa mendapatkan harga yang baik jika ingin menjualnya nanti. Kurang lebihnya seperti investasi ini. Ada juga yang keempat, citra iPhone sesuai dengan gaya hidup Gen Z, desain yang fungsi tetap relevan dengan kebutuhan teknologi yang saat ini berlaku. Ada juga yang kelima, terbentuknya kepercayaan terhadap penjual melalui konten yang transparan dan ulasan positif dari pelanggan tersebut. Nah, itu beberapa faktor yang menjadikan popularitas penjualan iPhone second yang dibuat trustnya oleh si Beli Pawnstore ini. Slide selanjutnya yaitu membahas tentang tantangan yang dihadapi oleh si Beli Pawnstore ini. Tentu saja, dalam menjalankan bisnis penjualan iPhone second tidak lepas dari tantangan. Ada 3 tantangan utama yang dihadapi oleh Beli Pawnstore ini. Yang pertama, ada preferensi negatif terhadap produk bekas. Banyak masyarakat yang masih menganggap produk bekas memiliki kualitas rendah atau sering bermasalah. Ada pula yang kedua, kekhawatiran keaslian produk. Konsumen khawatir mendapatkan produk palsu atau komponen yang tidak asli. Dan ada juga yang ketiga, banyak pula pesaing yang menawarkan harga murah dengan kualitas bukan XI box atau yang dibilang bukan produk asli yang diambil dari luar. Nah, namun tantangan tersebut tidak menjadi penghalang untuk Beli Pawnstore mengatasi dengan menerapkan sistem garansi yang jelas melalui edukasi konsumen tentang cara membedakan produk asli dan berkualitas, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada setiap konsumennya. Itu yang dilakukan oleh Beli Pawnstore terhadap menghadapi tantangan tersebut. Jadi, berdasarkan analisis yang telah saya sajikan, pasar iPhone second saat ini memiliki potensi yang menguntungkan dan prospek pertumbuhan yang pesat. iPhone second menjadikan pilihan utama bagi Gen Z di Bandung dan Jawa Barat, didorong oleh nilai ekonomi yang tinggi dan kualitas produk yang tetap dapat diandalkan. Persepsi masyarakat terhadapnya juga telah berubah secara signifikan, dari barang kelas 2 menjadi alternatif yang layak dan diminati dengan fokus pada manfaat praktis dan keberlanjutan. Strategi pemasaran multi-channel Beli Pawnstore telah sangat efektif menggabungkan media sosial, platform e-commerce, dan titik penjualan fisik untuk menjangkau pasar lebih luas dan membangun kepercayaan konsumen. Hal ini berdampak pada peningkatan penjualan yang konsisten dan pertumbuhan basis pelanggan. Peluang pengembangan bisnis masih sangat besar. Didukung oleh tren konsumsi yang berfokus pada nilai dan keberlanjutan, ada potensi untuk memperluas jangkauan pasar, mengembangkan produk tambahan, serta menjalani kemitraan untuk meningkatkan nilai produk. Pasar iPhone second ini bukan hanya tren sementara, melainkan sektor bisnis dengan fondasi kuat dan masa depan yang sangat cerah. Keberhasilan yang diraih adalah bukti kombinasi produk berkualitas, strategi pemasaran yang tepat, dan respon terhadap kebutuhan masyarakat. Kami berharap bisnis ini akan terus berkembang, memberikan manfaat ekonomi, serta berkontribusi pada gerakan keberlanjutan di era modern nanti.
Terima kasih atas perhatian dan waktu Anda dalam menyimak presentasi ini. Saya Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.